Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan untuk Emril Khan Mumtaz. Semoga semua amal ibadahnya diterima, dan ini adalah bukti bagaimana besarnya rasa kemanusiaan. Dan mau sebanyak apapun orang yang berdoa, jika Tuhan tak kabulkan, maka itu tidak akan terjadi. Dan Tuhan akhirnya jenazah Eril, putra sulung Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, ditemukan. Ini adalah sesuatu yang saya nggak langsung percaya, karena banyak sekali yang memanipulasi berita ini dengan banyak ditemukan di manalah, ditemukan di situlah, dalam kondisi apa. Tapi setelah langsung melihat unggahan dari Instagram feed Pak Ridwan Kamil, akhirnya saya percaya dan kita semua akhirnya bisa mengucap syukur atas ditemukannya jenazah Eril yang sudah hilang, yang kurang lebih 2 minggu ini belum ditemukan dan dilakukan pencarian. Tapi akhirnya ada satu hal yang akhirnya bisa kita lihat dari kejadian ini. Hal apakah itu? Kita akan lihat berikut ini. Dan ini bukanlah sebuah ramalan, ini adalah sebuah kajian dari kartu yang saya pegang atau The Wisdom of Tarot. Apa yang harus dan bisa kita lihat dari kejadian yang ada saat ini sehingga kita bisa melihat hikmah yang terjadi. Yang pertama adalah, ini semua adalah kekuatan doa dari orang tua dan juga bagian besar dari 270 juta masyarakat Indonesia yang ikut merasa kehilangan dan mendoakan agar Eril ini ditemukan. Dan mau sebanyak apapun orang yang berdoa, jika Tuhan tak kabulkan, maka itu tidak akan terjadi. Dan Tuhan akhirnya mengabulkan, mengucap syukur. Pertama mengucap Allahu Akbar, kebesaran Tuhan, dan mengucapkan Alhamdulillah karena akhirnya jenazah sang putra ini bisa ditemukan. Dan ini semua tentu saja terjadi karena ikhtiar dari banyak orang, dari tim yang ada di lapangan, KBRI yang ada di Swiss, dan juga tentu saja masyarakat Indonesia yang mendoakan. Jenazahnya ini ditemukan setelah dilakukan pencarian, yang memang sudah dikatakan pencarian ini akan terus dilakukan hingga 100 hari. Dan ini ditemukan pada hari Rabu 8 Juni di bendungan di mana sungai itu berakhir, tepatnya di cekungan bendungan. Atas kebesaran Tuhan ditemukan dan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dan semoga kita berharap ditemukan dalam kondisi yang masih utuh sehingga akan bisa dikebumikan dengan layak. Memang secara saintifik, jenazah yang tenggelam akan mengambang saat sudah lama berada di dalam air. Tapi tentu saja ya, karena satu kebesaran Tuhan, ini di sungai dan mungkin tidak langsung mengalir ke lautan, maka akhirnya ditemukan di bendungan yang memang yang merupakan muara dari sungai Are ini tadi. Dan Kang Emil yang sudah mengajukan cuti dari tanggal 9 hingga 19 Juni 2022 ini sedang dalam perjalanan menuju ke Swiss untuk menjemput jenazah Eril dan membawanya pulang ke tanah air. Dan jika semuanya lancar, maka akan kembali lagi di hari Minggu untuk dimakamkan di hari Senin tanggal 12 Juni 2022. Dan ini sesuai dengan statement yang dinyatakan oleh tim SAR dan juga KBRI yang menyatakan bahwa biasanya rata-rata orang yang hanyut ini akan ditemukan dalam rentang waktu 3 minggu paling lama dari waktu hilangnya mereka ini. Dan ini masih dalam rentang waktu yang memang biasa terjadi. Tapi tetap, jika Tuhan tidak izinkan, ini tidak akan terjadi. Dan ini semua adalah bukti dari kebesaran Tuhan yang memang nyata. Dan ini semua tentu saja melengkapi rasa ikhlas yang memang sudah ada di dalam hati Kang Emil dan keluarga, karena mereka akhirnya bisa tenang. Kita semua bisa tenang karena jenazahnya akan bisa dimakamkan dengan layak dan keluarga akan bisa bertemu dengan jenazahnya untuk terakhir kalinya. Dan ini tentu saja adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang, untuk bisa bertemu terakhir kali dengan orang yang dicintainya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini.
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Selain itu, tentu saja seluruh puji, syukur, dan doa karena akhirnya akan ada sebuah makam yang bisa dikunjungi di mana jenazah itu akan disemayamkan. Dan di makam itulah kita semua akan mengingat semua hal yang baik yang pernah dilakukan oleh almarhum dan semua kenangan indah keluarga bersama almarhum itu. Dan melihat bagaimana doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia di mana pemakamannya akan dihadiri tidak hanya dari pihak keluarga tapi banyak orang-orang yang merasa kehilangan dan ingin mendoakan almarhum menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Satu hal yang juga menguatkan Ridwan Kamil dan keluarganya adalah bagaimana dukungan dari banyak sekali masyarakat Indonesia yang ikut merasa kehilangan, ikut peduli dengan apa yang dirasakan, dan semuanya mendoakan agar jenazah diketemukan dan semuanya ini akhirnya terjadi. Ada rasa syukur di antara rasa haru kehilangan. Satu rasa yang mungkin akan sulit untuk diungkapkan. Tidak hanya di hati Kang Emil, tapi di hati kita semua yang sedari awal ikut menyaksikan dan juga mendoakan agar jenazah Eril ini ditemukan. Dan ini adalah bukti bagaimana besarnya rasa kemanusiaan dan bagaimana kita yang tidak mengenal Eril secara personal tapi ikut merasakan kesedihan dan kehilangan yang mendalam seakan-akan Eril ini adalah orang yang kita kenal atau anggota keluarga kita. Bagaimana kita di dalam hati ikut mendoakan saat melihat Pak Ridwan Kamil menyusuri sungai selama 7 hari dan saat 3 anggota keluarga yang tersisa ini mengucapkan perpisahan untuk terakhir kalinya kepada Sungai Are beberapa hari yang silam. Dan inilah yang saya katakan sesuatu yang tersembunyi yang ternyata ini terjadi. Dan sejatinya Eril ini adalah bukti bahwa kita umat manusia ini memiliki ikatan batin yang tidak terlihat antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana rasa kehilangan dan bahagia orang yang lain itu akan bisa kita rasakan jika kita memang menginginkannya. Dan diiringi semua doa yang terbaik untuk almarhum Eril dan juga keluarga Pak Ridwan Kamil. Dan dari semua cerita ini dan unggahan dari yang dibagikan di Instagram feed Kang Emil, kita akan tahu bahwa saat keinginan yang kita harapkan berbeda dengan apa yang Tuhan takdirkan, maka yang penting di sini adalah ikhtiar dan berusaha. Dan apapun hasilnya kita serahkan kepada Sang Kuasa. Dan kebesaran hati Kang Emil dan keluarga yang sudah merelakan bahkan mengucap syukur dan alhamdulillah saat jenazahnya diketemukan. Ini adalah satu hal yang bisa kita contoh. Yang mungkin kita berharap ini tidak terjadi kepada siapapun juga. Tapi saat ini atau hal yang serupa terjadi, maka semoga kesabaran yang sama atau lebih besar akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan untuk Emril Khan Mumtaz. Semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Kang Emil, Teata dan keluarga akan diberikan kesabaran, kekuatan, dan semoga seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, Eril ini akan insya Allah menjadi pembuka pintu jannah untuk kedua orang tuanya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.